Halo, Shalom Alaikum sahabat Katoliku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, kita akan membahas kisah hidup para kudus yang menjadi martir untuk memuliakan nama Tuhan. Dan orang kudus yang akan kita bahas kali ini adalah Santa Agatha Yisosa dari Korea. Salah satu dari 79 martir Korea yang ditangkap ketika masa penganiayaan orang-orang Kristen pada tahun 1839. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Santa Agatha sendiri lahir pada tahun 1784 di Kuwul, dekat Incheon, Provinsi Gyeonggi, Korea. Di tahun ini pula, Yi Sung-hun, orang Katolik pertama dari Korea, dibaptis di Peking, Cina. Santa Agatha dikenal ramah dan sopan. Ia selalu membawa cahaya dan kegembiraan bagi seisi rumahnya. Ayahnya bukanlah seorang Katolik, dan walaupun ibunya pernah menjadi seorang katekumen, ibunya itu tidak terlalu paham tentang iman Kristiani. Karena itu Santa Agatha kecil tidak menerima pelajaran agama yang memadai. Pada usia 17 tahun, Santa Agatha menikah dengan pria yang berasal dari keluarga non-Katolik. Hidupnya kini nyaris tanpa memiliki agama. Namun, karena dia tidak dapat memiliki anak, Santa Agatha mencari cara lain untuk mengisi kehampaan hidupnya. 2 tahun setelah pernikahan Santa Agatha, adik laki-lakinya yaitu Yi Hoyong yang kelak menjadi Santo Petrus Yi Hoyong pun lahir ke dunia. Dia 19 tahun lebih muda daripada Santa Agatha, dan tentunya dia menjadi sumber sukacita bagi Santa Agatha. Setahun kemudian suaminya meninggal. Santa Agatha kini menjadi seorang janda hanya setelah 3 tahun menikah dan tanpa seorang keturunan. Tragedi ini membuat Santa Agatha merasakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan akan masa depannya. Dia merasakan kebutuhan untuk menemukan nilai dan keteguhan dalam hidupnya. Keinginannya semakin merasuki hatinya setelah kematian ayahnya. Tidak lama berselang setelah kematian suaminya sendiri. Walaupun sedih karena kepergian ayahnya, Santa Agatha juga bersyukur karena sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayahnya telah dibaptis oleh ibunya dan membuat ayahnya dapat meninggal dengan tenang. Setelah kematian sang ayah, Santa Agatha memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya demi menyokong kehidupan ibu yang sudah tua dan adik laki-lakinya yang masih kecil. Kehidupan di rumahnya kini menjadi sangat sulit. Santa Agatha harus merawat ibu dan adiknya, sementara harta warisan dari ayahnya telah habis. Ia terpaksa bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi keluarganya. Di tengah kesulitan ini, Santa Agatha tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dia bersama adiknya memutuskan untuk mengikuti pelajaran katekese. Bersama-sama, mereka menjalani kemiskinan hidupnya dengan kehidupan yang penuh sukacita dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Teladan para martir pada penganiayaan tahun 1801 dan kemenangan abadi mereka melalui kematian selalu hidup dalam hati kedua kakak beradik ini. Pola hidup mereka yang saleh membuat umat Katolik lainnya menjadikan mereka sebagai teladan keluarga Katolik. Santo Carolus Hyosung-moon dalam catatan harian Gihye yang terkenal itu menulis tentang Santa Agatha yang berbunyi, "Setelah kematian ayahnya, Santa Agatha kehilangan semua miliknya. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua dan adik laki-lakinya yang dalam kondisi sangat miskin. Semua kesulitan hidup yang dia tanggung tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Meskipun hidup dalam kemiskinan, dia selalu tampil dengan kedamaian dengan senyum yang gembira. Tidak mungkin untuk mencatat semua kata-kata yang baik dan indah dan juga perbuatannya. Dia orang yang rendah hati dan sopan, sehingga setiap orang memuji, mencintai dan mengagumi dia karena keindahan tindakannya. Santa Agatha ditangkap oleh polisi bersama adik laki-lakinya, yaitu Santo Petrus Yehoyong, pada bulan Februari 1835. Komisaris polisi yang memeriksa mereka membujuk kedua kakak beradik ini untuk murtad dan meminta mereka untuk melaporkan nama-nama umat beriman lainnya. Namun dengan berani mereka berdua menjawab, "Allah adalah Bapa kami, dan kami tidak dapat mengkhianati Dia. Jika kami memberikan nama-nama umat beriman lainnya, maka mereka akan berada dalam bahaya. Karena itu kami tidak dapat melakukan keduanya." Komisaris lalu memerintahkan agar mereka berdua disiksa dengan metode penyiksaan yang sangat brutal, yang sudah dilarang melalui dekrit kerajaan tahun 1732. Namun metode ini diperkenankan untuk digunakan secara khusus pada umat Katolik. Santa Agatha dipukuli sekujur tubuhnya sampai dagingnya terlepas, dan kakinya dibuat sakit terperikan dengan dipelintir ke belakang. Namun imannya tetap tak tergoyahkan. Karena itu para algojo lalu menelanjanginya, menggantung tubuhnya dengan kedua lengan terikat di belakang, lalu kembali memukuli seluruh tubuhnya dengan gada. Beberapa hari kemudian, Santa Agatha kembali dibawa keluar lalu dipukuli sampai tubuhnya berlumuran darah. Selama penyiksaan yang mengerikan ini, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut wanita perkasa ini, "Saya tidak dapat mengkhianati gereja." Komisaris polisi segera menyadari bahwa dia tidak akan berhasil membuat kedua kakak beradik ini murtad. Karena itu ia lalu menyerahkan mereka ke pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan hukuman mati bagi Santa Agatha dan adiknya Santo Petrus Yehoyong. Mereka menghabiskan waktu 4 tahun di penjara sambil menunggu keputusan pelaksanaan hukuman mati oleh raja. 6 bulan setelah kematian Santo Petrus Yehoyong dalam penjara, perintah dari raja untuk pelaksanaan eksekusi mati akhirnya turun. Pada tanggal 24 Mei 1839, Santa Agatha yang saat itu telah berusia 56 tahun digiring keluar bersama dengan 8 martir Katolik lainnya yang ditangkap kemudian. Mereka semua dibawa ke sebelah luar pintu gerbang kecil barat Seoul, lalu dieksekusi dengan cara dipenggal. Dikatakan bahwa Santa Agatha membuat tanda salib dengan hormat sebelum menyerahkan kepalanya untuk dipenggal. Santa Agatha dibeatifikasi bersama para martir Korea oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 5 Juli 1925 dan dikanonisasi pada tanggal 6 Mei 1984 di Yeouido, Seoul oleh Paus Yohanes Paulus II. Umat Katolik dunia, khususnya di Korea, selalu memperingati Santa Agatha setiap tanggal 24 Mei. Dan 20 September dipilih sebagai pesta para martir Korea. Seperti namanya yang berasal dari kata Yunani yaitu agathos, yang berarti baik atau indah, kita percaya bahwa Santa Agatha telah mendapatkan tempat yang indah di samping Bapa. Semoga dari kisah hidup Santa Agatha ini, kita bisa kuat mempertahankan iman kita, meskipun besar resikonya. Santa Agatha, doakanlah kami. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video lainnya. Salve!